Halo Bu Agnes dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggita Oktavia. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil hasil pekerjaan saya mengenai mengulas asesmen yang ada di dalam kelas. Berikut pemaparan dari hasil pekerjaan saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai asesmen yang saya ambil. Saya ambil dari asesmen pada modul ajar kelas 4 pada semester 1 fase B, mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 1 mengenai topiknya yaitu sudah besar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, ada melalui kegiatan mencari kalimat di dalam cerita, peserta didik dapat memahami pemakaian kalimat transitif dan intransitif dengan baik. Lalu yang kedua, melalui kegiatan latihan, peserta didik dapat menggunakan tanda baca serta kalimat transitif dan intransitif dengan tepat. Lalu yang ketiga ada melalui kegiatan membaca nyaring, peserta didik dapat mengucapkan kata-kata yang panjang dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan menyimak cerita yang dibacakan, peserta didik dapat menemukan, menyimpulkan informasi serta menyampaikan kembali informasinya dengan tepat. Lalu yang kelima, melalui kegiatan membuat kalimat, peserta didik menggunakan kosakata baru dalam kalimat dengan benar sesuai dengan ketentuan bahasa Indonesia. Lalu, melalui kegiatan menulis surat, peserta didik dapat menggunakan tanda baca, kosakata baru, dan kalimat transitif dan intransitif dengan tepat. Materi ajar yang digunakan dalam modul ini adalah yang pertama, kalimat transitif dan intransitif. Yang kedua, menemukan kosakata baru dalam teks cerita. Yang ketiga adalah menyimpulkan teks bacaan. Saya akan menjelaskan mengenai asesmen yang ada pada modul ajar tersebut. Asesmen yang ada 3 asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Asesmen diagnostik ini berupa pertanyaan pemantik dan juga tanya jawab. Lalu asesmen formatif ini berupa latihan dan ulangan harian. Lalu yang ketiga, asesmen sumatif ini penilaian kemampuan menyimak, berbicara, dan menulis. Lalu bentuk asesmennya yaitu asesmen diagnostik, asesmen sumatif, dan asesmen formatif. Asesmen diagnostik di sini ada asesmen non-kognitif dan kognitif. Non-kognitifnya adalah berupa pertanyaan atau lembar penilaian diri mengenai gaya belajar peserta didik. Dan lembar kognitifnya ini mengenai materi yang akan diajarkan oleh guru. Lalu yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif ini terdiri dari 3. Ada asesmen formatif afektif, aspek kognitif, dan juga aspek psikomotorik. Pada asesmen afektif itu terdiri dari penilaian diri dan tanya jawab. Pada asesmen kognitif itu terdiri dari isai, dan juga pada asesmen aspek psikomotorik itu terdiri dari lembar observasi. Lalu ada juga asesmen sumatif, itu terdiri dari isai yang menjelaskan mengenai cara menulis surat yang benar. Nah, di sini saya akan menjawab pada lembar penilaian atau lembar observasi. Yang pertama, pada pertanyaan pertama yaitu bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik. Jelaskan. Berdasarkan asesmen yang saya telaah dari guru, sudah menggunakan asesmen secara lengkap, yaitu ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Pada asesmen diagnostik, peserta didik diminta untuk mengetahui kemampuan awalnya sesuai dengan topik yang akan dibahas. Pada asesmen formatif sudah menggunakan rubrik penilaian sehingga seorang guru dapat melihat perkembangan peserta didik. Dan pada asesmen sumatif, guru sudah menggunakannya. Namun, menurut saya penilaian sumatif ini belum menunjukkan kemampuan peserta didik karena belum menunjukkan ketercapaian pembelajaran, sehingga guru hanya memilih satu topik yaitu menulis surat, sehingga topik yang lainnya atau yang harus dinilai pada materi pokok di situ tuh belum terlihat. Padahal materi pokok yang ada itu merupakan kalimat intrinsik dan kalimat ekstrinsik. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai
Bagaimana asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Menurut saya, guru tersebut belum mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik. Alasannya adalah guru hanya menuliskan materi berdasarkan yang ada pada buku cetak atau buku yang dimiliki oleh peserta didik. Guru belum mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik. Hal itu juga terbukti dari pendekatan modul ajar yang digunakan. Itu belum ada pendekatan TARL maupun pendekatan CRT. Lalu pada pertanyaan selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Menurut saya, dalam asesmen tersebut belum menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Sudah, namun belum secara maksimal. Asesmen tersebut belum menggunakan pendekatan TARL atau sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri, atau biasa TARL adalah Teaching at the Right Level. Asesmen tersebut, di mana asesmen tersebut masih digunakan adalah sama, belum sesuai dengan masing-masing peserta didik, dan tidak ada pembeda asesmen bagi peserta didik yang memiliki kemampuan rendah, sedang, ataupun tinggi. Lalu pada pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Jawaban saya adalah, menurut saya asesmen tersebut sudah menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Hal itu terlihat pada asesmen afektif pada aspek komunikasi. Namun sayangnya pada aspek tersebut tidak dituliskan rubrik penilaiannya. Selanjutnya juga pada instrumen penilaian asesmen formatif berupa tanya jawab sudah memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Lalu untuk pertanyaan terakhir, yaitu mengenai jika Anda menjadi guru di kelas, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika saya menjadi guru nanti, saya akan melengkapi dengan 3 asesmen. Dan juga, saya juga akan memberikan rencana penskoran, rubrik penilaian, serta instrumen penilaian secara lengkap. Dalam membuat asesmen, saya juga ingin menyesuaikan dengan peserta didik, yaitu mengenai CRT-nya atau kulturnya, dengan kemampuan peserta didik, serta dengan tahap perkembangannya, yaitu melalui profiling peserta didik yang harus dilakukan sebelum kita membuat asesmen. Lalu yang ketiga adalah hal itu saya lakukan agar asesmen yang saya buat itu tidak memberatkan peserta didik saat mereka mengerjakannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Apabila terdapat kritik, saran, masukan, saya akan menerimanya. Terima kasih.